Pemirsa, segmen ini kami hadirkan setiap hari di program Sulawesi Tengah. Hari ini Anda dapat menyampaikan aspirasi Anda berupa himbauan ataupun juga updatean terkini yang terjadi di lingkungan sekitar Anda. Anda dapat menghubungi kami di 0451452414 dan nantinya semua aspirasi Anda begitu akan kami tampung dan nanti akan kami liput dalam pemberitaan kami ataupun juga akan kami angkat dalam setiap program dialog kami pemirsa. 0451452414 kami buka untuk Anda. Ya, pemirsa, silakan untuk Anda yang ingin menghubungi kami sudah kami buka di 0451452414 seperti yang sudah disampaikan, aspirasi apa saja akan kami terima dalam segmen aspirasi masyarakat ini. Dan selain itu juga kami juga akan menyampaikan begitu terkait dengan informasi perkembangan COVID-19 yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Selain itu Anda juga bisa mendapatkan informasi harian seperti ini dengan cara scan barcode yang berada di sebelah kiri kami menggunakan kamera handphone Anda. Baik, terkonfirmasi positif hingga hari ini 272 orang, ada penambahan 1 kasus positif, bisa ditampilkan di layar televisi Anda. Grafisnya. Di Parigi Motong, hari ini ada penambahan 1 kasus positif yang baru, kemudian sembuh 232 orang dan meninggal 11 orang hingga saat ini. Baik, ya bisa diperbesar lagi. Baik, ini adalah laporan harian COVID-19 per Kabupaten Kota Provinsi Sulawesi Tengah yang kami dapatkan dari Dinkes, laman website dari Dinas Kesehatan Provinsi ya. Ya, betul. Dari 271 yang terkonfirmasi positif, untuk yang saat ini sedang mendapatkan perawatan, ada 2 di Toli-Toli, kemudian 3 di Kabupaten Banggai, 1 di Kabupaten Buol, 9 ada di Kabupaten Donggala saat ini, 1 di Kabupaten Morowali, 2 di Kabupaten Poso, 2 lagi di Kabupaten Parigi Motong, ada 9 di Kota Palu, tepatnya di Anutapura, ada 6 pasien, 2 pasien di Undata dan 1 pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Madani. Dan di Rumah Sakit Umum Daerah Madani juga ternyata ada 1 pasien dari Sulawesi Barat, begitu. Dan 1 dari Sumatera Utara. Sumatera Utara ya. 232 sembuh, dinyatakan sembuh dan 11 meninggal. Daerah transmisi lokal Kota Palu, Kabupaten Buol, Poso, dan juga Kabupaten Banggai. Pemirsa, kami terus mengimbau Anda karena grafik kenaikan dari kasus COVID-19 ini masih terus ada, baik di Kota Palu ataupun juga kabupaten lainnya. Untuk itu, Anda tetap patuh untuk menjalankan prokes atau protokol kesehatan dengan ketat, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, dan kemudian juga menggunakan masker, menghindari kerumunan dan menjaga jarak. Ya, betul sekali. Protokol kesehatan pemirsa tetap harus kita jalankan dengan sebaik-baiknya dan sedisiplin-disiplinnya begitu, karena memang itu adalah salah satu pertahanan paling kuat yang bisa kita lakukan untuk menjaga bukan cuma diri kita tetapi juga orang-orang di sekitar kita. Baik, kita akan berpindah ke informasi terkait dengan cuaca. Kita tahu tadi Julius kita punya beberapa informasi terkait dengan banjir kali ini bukan hanya terjadi di beberapa kabupaten, kalau biasanya kita dapatkan di beberapa kabupaten. Baik, kita tahan dulu, Ju. Kita ada penelpon Pak Aidil di Labuan sudah bergabung bersama kami. Pak Aidil, selamat sore. Selamat sore. Ya, silakan Pak Aidil, apa yang ingin Anda sampaikan? Tentang masalah bencana alam yang terjadi ada beberapa 2 hari lalu, ada di Pantai Barat, ada beberapa titik longsor. Ada di Sirenja, tepatnya di Gunung Bosa, dan di Enu, tepatnya di Desa Enu. Ya, betul. Nah, jadi Pak, begini, di sana belum ada alat berat. Kalau bisa dari Dinas PU atau bencana alam bisa dicatakan alat ke sana. Jadi Pak Aidil, hingga saat ini jalan masih terputus begitu Pak? Iya, masih terputus. Jadi ada beberapa masyarakat yang membuka jalan sehingga masih bisa dilalui oleh masyarakat yang lain yang jalur Pantai Barat. Baik, Pak Aidil, apakah informasi yang Anda berikan ini update, maksudnya sampai hari ini hal tersebut masih terjadi begitu Pak Aidil? Kalau di Desa Enu, di Sindue, di Desa Enu ada 1 alat, sementara menunggu juga dengan keadaan hujan. Baik. Cuman dari kemarin kalau di Gunung Bosa, tepatnya di Kecamatan Sirenja, belum ada. Sama sekali belum ada ya Pak? Di sana. Ya. Baik. Sama sekali belum ada alat berat. Iya, baik. Terima kasih. Yang kedua, ada jembatan terputus di Sirenja juga, tepatnya di Desa Tompe. Di Tompe. Desa Tompe. Jadi ada pekerjaan jembatan, jadi jembatan darurat yang sementara dibuat hanyut. Baik. Ya, kemarin. Jadi kalau bisa
dari bencana alam bisa diarahkan ke sana supaya bisa membantu kontraktor yang sementara kerja. Baik, Pak Idil dari Supaya Dinas masyarakat terkait dan bisa- BPBD begitu Pak ya? Iya. Terima kasih Pak Idil, informasi yang sangat Terima kasih, berharga Pak sekali Idil. Pak. Terima kasih. Iya. Ya, Pak Idil di Labuan sudah menyampaikan bahwa jalan putus masih ada begitu akibat longsoran terjadi di Enu dan juga di Sirenja begitu ya. Bahkan bukan cuma jalan saja, tetapi juga ada jembatan begitu yang juga hanyut. Jembatan darurat, walaupun ini adalah jembatan darurat, tapi artinya juga mengganggu begitu artinya mobilitas mengganggu warga ya. Dan mobilitas juga tidak bisa terjadi begitu di sana. Baik, terima kasih Bapak Idil di Labuan, dan selanjutnya tadi kita menginformasikan kepada Anda pemirsa, betul bahwa memang ada sejumlah daerah begitu yang mengalami banjir, bukan cuma banjir bandang saja, tapi juga ada banjir lumpur di Sigi tadi. Desa Rago bahkan tepatnya, di Kota Palu saat ini juga sudah ada beberapa daerah yang tadi malam juga mengalami banjir. Tepatnya di Jalan Cemara begitu ya. Betul. Baik, kita tampilkan dulu perakiran cuaca di layar silakan televisi. Infografisnya. Untuk Kota Palu memang masih akan hujan begitu. Gerimis ringan ya. Ya, bahkan kalau kita lihat ini yang paling bawah itu adalah hampir setiap hari masih ada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Iya, betul. Bahkan nantinya ini perakirannya di hari Minggu, Senin, Selasa disertai dengan petir begitu ya. Jadi mohon Anda pemirsa harus berhati-hati, lebih waspada lagi, dan jikalau tidak memiliki urusan yang penting begitu, urgent, di luar untuk tidak melakukan mobilisasi terlebih dahulu begitu. Iya, jadi memang kita harus meningkatkan kewaspadaan kita begitu, karena memang apalagi yang tinggal di Kota Palu yang tadinya kita memang cukup bisa dibilang cukup aman begitu biasanya, tapi ternyata juga tidak cukup aman juga karena sudah ada beberapa daerah yang juga sudah terkena banjir. Terkena banjir, dan ini memang dari hulu sungai begitu ya. Tadi dari hulu sungai, kami sudah informasikan, dan sekitar apa ya begitu loh, di bantaran sungai ya, di seputaran bantaran sungai maksud saya, ini memang debit air sangat tinggi sekali sangat tinggi begitu. Hingga saat ini. Kalau misalnya Anda sempat melewati jembatan 3 misalnya, pasti juga kelihatan begitu debit air begitu tinggi dan arusnya juga sangat kencang, dan bahkan bantaran sungai saat ini juga sudah mulai banjir begitu. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu kita waspadai bersama karena memang potensi hujan masih akan terus terjadi, dan hujan ini terjadi secara merata hampir di seluruh daerah di Provinsi Sulawesi Tengah. Kita sudah tersambung dengan penelpon selanjutnya di Aspirasi Masyarakat. Silakan. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Ya, dengan Bapak siapa, Pak? Di mana? Dengan Pak Salim, Pak, di Merpati. Pak Salim di Merpati, silakan Pak Salim. Apa yang menjadi aspirasinya, Pak? Iya, jadi begini, sehubungan dengan menambahnya tingkat korban dari COVID ini, tentunya ini menjadi perhatian serius juga bagi kita semua. Betul. Apalagi tempat-tempat yang terjangkit yang baru ini kan sudah jelas, seperti di Kabupaten Donggala. Tetapi sayangnya saya melihat, biar bagaimanapun masyarakat ini, Pak, kita anjurkan untuk jaga jarak, tetapi di perbatasan tidak begitu ketat penjagaan. Baik. Ini setengah mati juga, Pak. Ya. Pak Salim. Jadi menurut Anda seharusnya perbatasan dijaga lebih ketat begitu, Pak? Lebih ketat, Mbak. Itu kalau saya perhatikan di antara Kota Palu dengan Kabupaten Donggala itu hanya ditanya saja dari mana. Baik, jadi sudah ada kelonggaran begitu Pak ya, terutama perbatasan. Sangat ada kelonggaran. Ya. Kalau kita tahu kan Donggala baru-baru ini ada yang positif. Ya. Baik, Pak Salim. Ya, terima kasih Pak Salim. Terima kasih Pak. Ya, satu masukan yang baik begitu dari Pak Salim ya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Anda pemirsa yang sudah bergabung bersama kami di Aspirasi Masyarakat. Nantinya segmen ini akan kami hadirkan setiap hari lagi di Sulawesi Tengah hari. Ya, betul sekali. Kami ingin berterima kasih juga kepada yang Bapak Aidil dan juga Bapak Salim yang sudah bergabung bersama kami dalam segmen Aspirasi Masyarakat.